Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Rindra. Di video kali ini gue bakalan nge-review SA Figurers Kamen Rider Eternal Red Flare. Nah, kenapa gue ngambil ini SAF? Karena ini selain harganya murah, gue ngedapetinnya di harga 320.000, yang artinya ini 10 kali lipat lebih murah dari versi Sengoku Seihou-nya. Karena Sengoku Seihou-nya aja bisa tembus 3,5 sampai 4 jutaan rata-rata. Bahkan ada yang ngejual 5 sampai 6 7 jutaan. Itu harganya udah gak masuk akal buat gue. Dan ketimbang gue ngambil yang versi KW nya buat langganan pelampiasan gue ngedapetin ini, itu mubazir. Karena yang versi KW nya itu walaupun katanya udah bagus dan proporsi dan aksesorisnya udah bagus, tapi itu tetap aja KW gitu. Daripada dengan uang yang cukup besar, karena harganya itu cukup mahal juga yang versi bootlegnya. Yang KW atau bootlegnya itu bisa 500 sampai 700-an ribu. Daripada kalian ngabisin uang segitu buat hobi yang kalian dapetin bootleg, mending uangnya segitu kalian buat PO action figure yang baru, kalau enggak yang lebih proper gitu kan. Oke, ini gua ngambil Kamen Rider Eternal Red Flare karena sebenarnya gue tertarik sama yang Blue Flare, tapi gue agak terganggu dengan rombi-rombiannya, makanya gue lebih ngambil ini. Dan versi ini gue tuh lebih suka yang simple-simple, dan ini terlihatan simple banget, gue suka. Lalu ini Rider muncul di movie-nya, Kamen Rider Double yang A to Z sama Vision X-nya, tapi yang pakai beda user. Oke, daripada gue kelamaan basa-basinya, langsung aja kita lihat packagingnya gimana. Oke, dari depan ini ada gambar Kamen Rider Eternalnya. Ini hitam putih ini Sweet Actor-nya. Terus ini modelnya open window gini, dari depan sampai ke atas, nampilin dalamnya, figur dalamnya. Terus di samping kirinya ada gambar tulisan Kamen Rider Eternal Red Flare. Di samping kanannya ada kayak gini, samping kirinya cuman kayak gini juga sama. Terus atasnya kayak gini. Ini boxnya defect karena gue ngedapetinnya BIB. Ini ada tulisan Kamen Rider, lanjutan open window-nya, bawahnya cuman tulisan Jepang kayak gini. Terus belakangnya ini ada signaturnya sama aksesoris yang kita dapetin apa aja. Oke, langsung aja kita lihat dalamnya gimana. Ini yang kita dapetin 2 layer blister. Blister pertama isinya Rider sama option hands, terus yang blister kedua isinya capnya ya ini. Oke, ini yang kita dapetin dari SAF nya. Kita lihat dulu detailnya gimana. Dari detail kepalanya menurut gue ini udah proper banget, udah cukup bagus. Tanduk trisulanya ini keren banget, gue suka. Habis itu ada list putihnya ya gini. Ini ngebikin aksen tambahan di figurnya. Terus ini kayak ada mulutnya, ini keren banget. Terus ini kayak yang kemarin Jokernya, ini lehernya kayak berlayer-layer gitu, tipikal inner suite-nya Kamen Rider yang ada di seriesnya Double. Untuk armor chest-nya ini kayak gini, beda sama Joker kemarin yang ada corak ungunya. Ini full putih kayak gini, polosan, beda sama yang Eternal Blue yang dia pakai rompi gitu. Terus ini buat perutnya kayak gini doang, sama juga moldingannya. Untuk bagian pinggang ke bawah mirip banget sama Joker kemarin, hampir gak ada bedanya, cuman beda warna doang sama gelang kakinya. Kalau ini gelang kakinya ada merah-merahnya gini. Terus untuk tangan ini juga mirip, bagian shouldernya ini, armor shouldernya ini sama kayak yang Joker kemarin. Bedanya di moldingan tangan. Nah, moldingan tangan ini beda karena motif apinya ini bener-bener sculptingan, jadi ini berpola, bukan kayak stiker atau cat gambar doang biasa. Begini. Habis itu tangannya ini juga bagus banget, sculptingannya tuh bener-bener pakai sarung tangan kayak di gambarnya, sama di seriesnya mirip banget, gue suka.
Terus untuk belakangnya ini tipikal polosan doang kayak gini, kepalanya, habis itu pundaknya juga layer-layer kayak gini. Ini ada tulisan dari manunya, pabrikannya Cina. Ini pantatnya kayak gini. Terus untuk drivernya, nah detail drivernya tuh juga menurut gue termasuk simpel banget dan ya sederhana kayak gini. Yang ngebedain sama Joker kemarin cuman bagian ininya. Kalau Joker kemarin ungu, kalau ini silver kayak gini, putih kayak gini. Terus ini buat maksimum drive-nya sama persis. Kamen Rider Eternal, Skull sama Joker tuh sama build-nya, cuman beda di ininya doang, warnanya doang. Oke, untuk detail body unitnya itu dulu. Kita lanjut ke option hands-nya. Nah, untuk option hands yang pertama kita ngedapetin kayak nunjuk kayak gini, 2 jari kayak gini. Ini sculptingannya juga bagus banget, kayak sculptingan apa namanya, sarung tangan. Ini kayak bagian knuckle-nya, habis itu ini ruas-ruas jarinya ini bagus banget. Selanjutnya ini untuk option hands yang relax hands kayak gini. Nah ini baru kelihatan banget sculptingan dalamnya kayak gini. Ini juga cakep banget, merahnya merah metalik glossy gitu. Terus ini kita ngedapetin sepasang grabbing hand. Sayangnya kita nggak dapet senjata, nggak dapet daggernya, tapi ini juga cukup bagus, sculptingannya juga sampai dalam. Tapi ini minusnya proporsi option handsnya tuh besar banget, beda sama yang versi-versi yang lain. Versi yang baru tuh lebih kecil, versi old tuh tangannya gede. Yang terakhir kita ngedapetin cape-nya atau jubahnya. Nah jubahnya itu ada kayak gininya. Nah ini tuh masangnya tuh bukan di kepala, bukan di leher atas, tapi di leher bawah. Jadi nanti lehernya dilepas, habis itu dimasukin di sini. Ini cukup bagus, tapi emang cuman polosan gini, nggak ada sculptingan kayak apa ya, kayak bahan kain gitu yang ada pattern jaring-jaringnya. Ini bener-bener full polosan ini dong, licin banget, tapi berkibarnya udah bagus. Untuk artikulasi kita mulai dari kepala dulu. Untuk mendongak bisa sejauh ini, dibantu sama artikulasi lehernya. Untuk menunduk sejauh ini doang. Terus untuk muter bisa 360 derajat dan bisa tenggeleng-tenggeleng kayak gini, cukup bagus. Terus untuk tangan bisa muter 360 derajat, bisa naik 90 derajat kayak gini, merenggangnya cuma segini dong. Ini dibantu sama butterfly joint atas bawah dan depan belakang. Terus untuk armor shouldernya bisa diangkat sejauh ini doang. Ini maksimal karena ini engsel kayak gini, tipikal engsel kayak gini. Terus untuk bisa tricepnya bisa muter 360 derajat dan sikunya bisa ditekuk 90 derajat kayak ini lebih. Ini udah double joint tapi masih terbatas. Dan untuk tangannya bisa muter 360 derajat, bisa dimaju mundurin kayak gini. Lalu untuk torso cuman setipis ini doang, nggak bisa lebih. Dan pinggangnya terbatas sama beltnya, bisa maju mundur ini juga. Oke, terus untuk kaki ini bisa kalian turunin, itu kalian split sejauh ini. Untuk muter 360 derajat bisa. Terus untuk menendang ke depan sejauh ini, menendang ke belakang cuman sejauh ini. Terus untuk dengkulnya bisa nekuk sejauh ini. Ini jauh banget, soalnya tanpa halangan. Nah, untuk apa namanya, bagian kaki bawahnya ini bisa diputar 360 derajat kayak gini. Terus bisa dinaik turunin kayak gini dan dipatahin kayak gini. Nah, pivotnya bisa digituin. Itu ini juga bisa di kanan kiri, ini ke kanan kiri. Dan bedanya sama
Dan ini sama kayak yang Joker kemarin, bodinya full pakai karet sama plastik, tapi kakinya pakai diecast, jadi ini besi dingin gitu juga. Walaupun minusnya ini badannya menguning, bagian karetnya menguning, bagian putihnya mulai menguning, tapi nggak sampai menguning kayak badannya. Kakinya ini putih banget, jadi ini sama sekali yang nggak menguning, tapi lecet-lecet aja, sedikit ada lecetan begini. Oke, untuk artikulasi segitu dulu. Sekarang gue mau ngeliatin gimana caranya masang capnya. Oke, untuk masang capnya pertama kita lepas kepalanya dulu kayak gini. Sebenarnya seleher-lehernya apa, tapi gue lebih hati-hati karena ini rawan patah. Terus baru lehernya ini dicongkel dari sini, gitu, ini agak getas. Nah, ini kita pasang kayak gini, ini bagian sininya kita pasang ke lehernya ini. Mana? Nah, kayak gini. Setelah kayak gini kita pasang lehernya sampai terdengar suara klik. Nah, kayak gitu. Baru kita pasang kepalanya. Nah, ini modelnya emang berkibar kayak gini. Gua pribadi kurang suka pakai ini karena menghalangi artikulasi dan berat. Jadi kalian kalau mau motion ini harus pakai stand base. Ini motionnya set. Ganteng banget. Gue rencananya pingin bikin capnya sendiri dari kain, karena kalau beli itu ada tapi harganya cukup mahal. Kalau bisa lebih murah kenapa enggak kan? Namanya juga my cheap hobby. Oke, ini komparasi antara Kamen Rider Eternal, Skull, dan Kamen Rider Joker. Untuk yang terakhir, ini ada komparasi antara Kamen Rider Eternal, Kamen Rider Metal Build, dan HGIBO Gundam Feeder. Oke, untuk konklusinya gue suka banget sama ini action figure karena harganya yang murah, dan ini bisa jadi alternatif gue untuk ngedapetin Kamen Rider Eternal yang Shinkocho Sehu yang harganya enggak. Dari segi figur, artikulasi, komposisi dan sebagainya bla bla bla, gue udah cukup sama ini figur, dan kemungkinan gue juga nggak akan upgrade ke Shinkocho Sehu nya, dan gue lebih menyarankan kalian ngambil ini ketimbang ngambil versi KW nya karena itu mahal banget. Mending buat beli yang lain daripada kalian beli KW nya. Minusnya ini adalah kalian nggak dapat senjatanya ya, karena senjatanya tuh cuman adanya yang di Blue Flame, tapi gue pakai alternatif, gue pakai pisau dari apa ini, HG Aiman atau apalah. So far nilai dari gue adalah 7,5/10. Berapa nilai dari kalian? Komen aja di bawah. Maaf kalau gue ada salah kata, gue minta kritik dan sarannya di kolom komentar. Gue Rindra, ciao.